adab doa itu kudu yakin. Yang diminta tuh pasti dikasih. Yakin itu. Yakin ini modal dalam doa. Doanya salah aja, gara-gara yakin manjur. Ada seorang santri minta sama kiai, bagaimana biar saya ini kalau ngaji enggak ngantuk, biar saya ini kuat melek, semalam-malam ngederes enak. Kata yai, lu baca 50 kali ya kafi ya razak. Karena dia ngaji nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, dengar doa, susah. Dia wirid, ya kopi, ya rujak, ya kopi, ya rujak, ya kopi, ya rujak, manjur, kagak ngantuk-ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika. Apabila engkau berdoa, maka hamparkan olehmu akan tanganmu sejajar dadakmu. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika, dan jangan kau angkat tanganmu itu di atas kepalamu. Wa tushiru ila Allah ta'ala bisababatikal yumna, dan berisyarat kamu kepada Allah dengan telunjuk kananmu, telunjukmu yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bila mana kita pertemuan yang lalu dijelaskan tentang waktu-waktu mustajab saat kita berdoa, maka malam hari ini kita akan mengkaji tentang adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa. Kita maklumi bersama saudara satu keyakinan yang kuat bahwa Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri, Maha kaya raya, tidak butuh kepada siapapun, dan kita sebagai makhluknya, kita sangat-sangat butuh kepada Allah dalam berbagai sisi hidup dan kehidupan kita. Allah berikan kita punya mulut untuk menyatakan suasana hati kita. Bila kita mau minta sama Allah, gunakan lidah kita ini untuk menyatakan betapa hajat kita sama Allah besar. Jangan tinggalin berdoa kepada Allah.
Karena di balik doa ada kesadaran betapa kita makhluk lemah dan punya keyakinan kita punya Tuhan yang kuat. Di dalam doa ada kesadaran bahwa kita ini makhluk yang tak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa segala-galanya. Kita sebagai makhluk ada kesadaran betapa kita tidak mengerti tentang hari esok, takdir apa yang akan jatuh kepada kita, enakkah atau enakkah, baguskah, burukkah di mata kita. Kita nggak paham. Karena itu diajarkanlah dalam Islam berdoa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah dari Allah. Maka menjalankan perintah merupakan ketaatan, dan doa merupakan sumsumnya ibadah. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Bahasanya fi'il mudhari, saudara, dan ini yang orang kurang faham. Astajib itu fi'il mudhari yahtamilu zamanal hal wal istiqbal. Astajib itu fi'il mudhari yang bisa saja diijabah sekarang atau diijabah nanti, tapi pasti dikasih. Tidak ada yang namanya doa tidak diberi. Semua yang diminta pasti diberi. Hanya bentuk pemberian ini yang orang ada kalanya tidak paham apa yang diberi oleh Allah. Tidak ada doa yang nggak diberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Imam Tirmidzi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'ullaha ta'ala bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salas, imma an yu'ajjilallahu lahu da'watah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu su. Begitu kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang berdoa memohon kepada Allah dengan doa yang benar, yang tidak ada unsur dosa pada doa itu, yang tidak ada minta supaya memutuskan tali silaturahim dengan orang lain pada doanya. Doanya benar. Bila seorang muslim berdoa dengan serius, pastilah Allah bakal berikan satu dari tiga. Ada tiga jawaban Allah di dalam mengijabah doa si muslim kalau doa. Pertama, Allah segerakan kasih di dunia apa yang dia minta sesuai permintaannya. Dia minta duit, Allah bagi dia rezeki banyak. Dia minta jadi anggota dewan, Allah wujudkan dia, dipilih sama orang banyak. Itu namanya disegerakan di dunia. Atau Allah simpen di akhirat nanti, karena Allah tahu bahwa nih orang bakalan bangkrut, ganjarannya dikit, banyak nyela orang, banyak menyebar hoak, banyak menggibah, ngambil barang orang, habis dia ganjarannya, bakal masuk neraka. Allah simpen aja di akhirat agar supaya dia masuk surga.
Begitu cara mengijabah. Padahal dulu dia minta duit, Allah simpan di akhirat. Simpan. Cara Allah mengijabah. Sampai diriwayatkan dalam hadis, ada orang di akhirat melihat doa dia dulu minta kaya sama Allah, minta kaya, usaha memontang-manting, ya Allah neci, tahu neci enggak, ngobras, begitu, semuanya tuh bordir apa aja dikerjain, enggak ketemu-temu juga, sampailah dia mati, belum untung juga dia ketika itu di akhirat melihat, ya Rabb, dari mana ini? Surga saya ini kayaknya nggak pantas buat saya. Kok ini tinggi banget? Rasanya amalan saya itu pas-pasan. Allah jawab, dulu kan kau di dunia pengen kaya, nggak saya kasih karena kau tahu bangkrut ganjaranmu, nggak ada. Jadi akhirnya saya simpan di akhirat. Itu nangis si hamba. Ya Rob, kalau tahu begini nih, coba semua doa saya, jangan ada yang diijabah. Kata Allah, udah kadongan bro, di akhirat ini kadongan, maren. Buruk sangka aja sama aku, kata Allah. Emang di akhirat disimpan. Ketiga, ada kalanya dia minta rezeki tapi Allah palingkan daripada keburukan. Dia minta duit banyak, Allah nggak kasih, tapi dikasihnya sehat. Ngeri, kalau duitnya banyak dia tahun baru udah ada di puncak, udah ada di Bali. Ini ngeri, dia naik kendaraan, mana mobilnya jarang servis, tapi kecelakaan. Maka Allah kasih sehat aja dah. Duduk begitu di masjid, malam tahun baru dia ngaji, bagus, begitu tuh, bagus, tenang. Begitu, nggak pengen jalan-jalan, ya sebetulnya pengen juga, cuma nggak punya duit kali ya. Begitulah saudara. Jadi ya nggak apa-apa, pokoknya terserah Allah, pastikan doa itu diijabah. Jadi pengijabahan itu beda-beda, pengijabahan beda-beda, beda-beda. Pengijabahan Allah, ada kalanya dituruti yang dia maui, ada kalanya tidak dituruti. Dua hal, karena dia bangkrut di akhirat, dia nggak ada ganjaran, supaya dia masuk surga juga, itu juga bagus buat dia, atau supaya dia dihindarkan dari malapetaka. Padahal mintanya duit tapi dikasih sehat, begitu, mintanya duit dikasih keturunan, macam-macam cara pengijaban Allah. Intinya doa itu semuanya diijabah sama Allah. Nah, berbicara doa saudara, ada adab-adabnya. Malam hari ini kita ngaji tentang adab-adab doa. Sering kita mengeluh, perasaan gue udah doa banget ya, udah seminggu rasanya tahajud ini, tapi ngapa nggak ada perubahan ini ya? Apa Tuhan budek ya? Dia kata Tuhan budek sama dia gitu. Ini buruk sangka sama Allah. Jangan-jangan kita doa tidak menjalankan adab doa. Adab doa itu banyak. Salah satunya materi kita dari banyak nih. Mana? Satu, kalau doa itu sunat ngangkat tangan. Doa tuh, kalau doa tuh ngangkat tangan. Jadi saudara, mengangkat tangan ini bagian daripada ibadah yang Allah tugasi para hamba-hambanya untuk mengerjakannya. Tangan jangan apa enggak diangkat. Cuman dalam doa ada dua. Pertama, doa dalam sholat. Kedua, doa di luar sholat. Doa dalam sholat diatur. Ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak. Doa iftitah, ini wajah tuh nggak usah ngangkat tangan. Sebab nabinya tidak mengajarkan ngangkat tangan. Doa waktu ruku nggak usah ngangkat tangan.
Doa ketika sujud enggak ngangkat tangan. Duduk di antara sujud doa juga, Rabbighfirli warhamni, enggak ngangkat tangan. Begitu. Doa sesudah tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya, enggak ngangkat tangan. Doa kunut ngangkat tangan. Tuh. Nabinya ngangkat tangan. Begitu doa. Ini doa dalam sholat. Doa di luar sholat. Bagaimana? Di luar sholat ditanya ketika khutbah atau tidak. Lagi khutbah, kalau lagi khutbah ndak usah ngangkat tangan tuh khotib. Allahumma gfir lil mu'minat, tangan diangkat, ya ngurang-ngurangin ganjaran, kurangin amplopnya, potong, begitu. Enggak ngangkat tangan, jamaah yang ngangkat tangan. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadi inda du'a. Gua belonan pernah tuh lihat Rasulullah kalau doa ngangkat tangan, yakni ketika khutbah. Nah, ini di luar khutbah ngangkat tangan ini diajarkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Abu Dawud meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang hebat, pencari Islam, pindah-pindah agama dari tukang kelenteng, Konghucu, pindah menjadi Yahudi, pindah menjadi Nasrani, sampailah ujungnya ketemu Islam. Proses dari kecil sampai beragama Islam tepat di usia 90 tahun. Dari kecil nyari Islam yang benar, ajaran yang benar. Dari Persia, Iran, sampailah panjang ceritanya sampai nyampe ke Madinah. 90 tahun. Setelah Islam 90 tahun lagi berikutnya meninggal dunia Salman. Begitu Al-Farisi. Jadi umurnya cukup panjang. Iya, berkah umurnya. Berkah. Kata Nabi, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi idza rafa'ar rajulu yadaihi inda du'a an yaruddahuma sifran. Kata Nabi, Allah itu sangat pemalu, pemurah. Bahasa kita orang kagak enakan, pemalu, murah, tanpa diminta aja ngasih. Allah malu bila ada muslim tangannya diangkat berdoa, lalu diturunin lagi, kemudian diturunkan dengan tangan kosong, enggak dikasih sama sekali, enggak bakalan. Kalau bahasa Kreolnya ilokan, begitu. Tangan diangkat, ya. Bagaimana diangkatnya ini? Begitu. Setinggi mana? Nah, ini dibilang, ya Ali, idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika. Ngangkat tangan itu, saudara, ada 3 macam ajaran dalam agama. Ngangkat tangan. Bila mana kita berdoa pada perkara yang genting sekali, udah darurat banget, udah buntu, udah habis dah caranya, maka tangannya diangkat di atas kepala. Begini doanya. Kalau doa begini, itu menunjukkan kita udah habis-habisan, bahan mau habis,
duitnya juga habis, mana modal, mana untung orang jelas. Ini puyeng nih, puyeng. Nabi saat sholat istisqa, Madinah nggak ada hujan, sampai kambing mati, binatang udah nggak kuat, pada mati di pinggir-pinggir jalan. Sholat istisqa, doanya Nabi ngangkat tangan, Allahumma asqinal ghaisa, Allahumma asqina ghaisan hani'an mari'an mari'an. Panjang doa Nabi. Di dalam Fathul Qorib itu ditulis doa Rasulullah, tangannya begini, sampai kata sahabat, sampai keteknya kelihatan gitu, putih keteknya Nabi. Sekali doang nih Nabi ngangkat tangan begini. Itu satu. Kedua, bila doa kita minta sesuatu, minta, umumnya kita enggak mendesak banget, artinya semua juga karena ada kebutuhan. Cuma kalau itu umum menyeluruh, musibah besar begitu. Nah, kalau ini doa untuk pribadi, tangan diangkat setinggi dada, dengan cara bagian dalam telapak tangan ke atas, bagian luar telapak tangan di bawah. Itu aturannya. Kalau minta diaduk, sunatnya diaduk. Tahu diaduk? Iya, tempelin. Jangan begini. Kalau begini minta beras, coba aja minta beras begini. Apa namanya? Aur-auran, mawur. Iya baik, aur-auran. Doa itu, maka doa itu yang benar. Kita doa begini, minta rezeki. Pantas untungnya dikit dalam dagang. Ya begini, tumpah kemana-mana. Begini, diatur cara doa. Ada tuh foto Habib tuh 3. Tokoh Betawi, Habib Ali Kuitang, kakeknya Habib Jindan tuh Habib Salim Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Attas, tangannya begini. Udah wafatnya itu wali, masih ngajar. Muslim kalau doa begini nih, begitu tuh kiai doa, begitu doa. Kalau doa urusan genting, waduh, ini bagaimana? Begini nih, kalau udah urusan orang banyak genting. Kalau ini begini. Untuk pribadi doanya begitu, tempelin. Tapi kalau doanya minta dihindarkan dari bala, dibalik, punggungnya ke atas. Doanya begini, Allahumma dfa'annal ghala wal waba wal marad wal alam wasuyufal mukhtalifata. Ya Allah, hindarkan dari kami semuanya wabah, virus, tetek, bengi apa aja, namanya nangkis. Nangkis itu bagaimana caranya? Kalau nangkis kan bisa suka main pukul tuh. Nah, nangkis gimana? Pakai ini, pakai depan. Iya. Tuh begitu. Doa. Makanya ada orang doa begini, ada begini. Tuh ngapain tuh orang begini-begini? Itu doa ngerti tuh berarti yang dibaca. Karena kita kagak ngerti. Ini udah diam aja. Ada orang Allahumma kita diam aja, bengong aja. Nah, karena kita kagak ngerti. Ada badab doa. Idza da'auta, bila Anda berdoa, fabsut yadaka, buka tanganmu sejajar dengan dadamu karena minta. Sejajar doanya ke atas. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Sayyidina Malik bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wala tas'aluhu bi dhuhuriha. Bila Anda minta sama Allah, maka tangannya diangkat, bagian dalamnya ke atas, ininya ke bawah. Kalau minta dihindarkan, ininya ke atas. Dibalik kita aja, dibalik. Kalau doa, wala tarfa'ha fawqa ra'sik, tangan jangan diangkat kemari, nggak usah, setinggi dada aja. Dan telunjuknya isyarat tentang Allah biar diijabah. Kalau doa
telunjuknya dipisah. Tuh, telunjuknya nunjuk atu. Nunjuk atu. Begitu. Begini nih. Begini, nunjuk atu. Nunjuk atu. Hah? Nunjuk atu ya begitu. Kita nggak kampanye, nggak boleh kampanye, nggak boleh. Ya lihat aja tuh sama anak-anak kita yang suka belajar matematik. Anak kita demen matematik. Calon ada berapa? Calon ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Calon tuh ada 3, saudara. Tuh kira-kira dari 3 tuh, kira-kira yang kalah berapa? Yang menang? Nah tuh gitu. Begitu. Yang kalah berapa? Kan calon ada berapa yang calon? Ada berapa? Ada 3. Calon ada 3. Calon presiden ada berapa? 3. Tuh dari 3 tuh yang kalah berapa? 2. Yang menang? Ini watusyiru ilallah, ente isyarat kepada Allah bisa babati kalimna dengan telunjuk kananmu. Coba tanjuk kananmu diangkat gitu. Nabi nyuruh telunjuk kanannya diangkat. Nah itu kayak abah kita tuh, cakep namanya. Tangannya diangkat, tangan tuh dipisah telunjuk. Allah tuh esa tuh doa. Lalu kenapa tangan ini kok suruh ke atas? Emang Tuhan ada di langit, ada di atas? Bukan. Kiblatnya kita sholat ngadep, kiblatnya kita sholat ngadep Ka'bah. Kiblatnya doa, tangannya ngadep langit. Itu kiblat doa namanya. Bukan sebagai Allah ada di langit, begitu. Kiblatnya doa. Kalau kiblatnya sholat ngadep Ka'bah. Kiblatnya doa, tangan diangkat ke arah langit. Sebab langit itu tempat aneka macam rezeki yang dibutuhin kita. Kata Al-Quran, wa fis samai rizqukum. Di langit rezeki Anda. Begitu. Jadi kalau doa ke atas, begitu. Tangan nih, angkat. Jangan malas ngangkatnya. Doa minta apa kagak? Harus serius. Jadi kiblatnya doa itu ke atas. Dan ngangkat tangan ini adalah satu di antara adab-adab kita doa. Mana lagi adab doa? Adab doa itu kudu yakin. Yang diminta tuh pasti dikasih. Yakin itu. Yakin ini modal dalam doa. Yakin ini modal. Doanya salah aja gara-gara yakin manjur. Doanya salah. Ada seorang santri minta sama kiai, bagaimana biar saya ini kalau ngaji enggak ngantuk. Biasanya guru baru 5 menit 5 watt. Apanya? Matanya. Biar saya ini kuat, melek. Semalam-malam ngederes enak. Kata yai, lu baca 50 kali. Ya kafi, ya razak. Karena dia ngaji nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, dengar doa, susah. Dia wirid. Ya kopi, ya rujak. Ya kopi, ya rujak. Ya kopi, ya rujak. Manjur. Kagak ngantuk-ngantuk. Salah denger. Suruh baca ya kafi, bacanya
Ya kopi. Aduh. Yakin. Manjur. Keyakinan. Nomor satu. Dan ini pesan Rasulullah. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Anda berdoa sertai kemantapan hati, doamu diijabah. Sebab Allah nggak bakal kasih orang yang hatinya lalai, meleng. Mantap kalau minta. Yang serius. Kalau minta, serius dikasih. Biar kata salah yang diminta. Salah. Yakin. Kasih. Betapa seorang nenek-nenek, bayi nyungsang. Tahu nyungsang nggak? Nyungsang. Lahir tuh pala dulu. Baru kaki. Ini lahirnya kaki dulu. Repot nih. Itu si nyai-nyai waktu kita minta amalannya. Nyai bagi amalan. Itu buat doa-doa orang lahiran nyungsang. Ente juga tong udah hafal. Tuh doa. Yang bener dari Quran. Apaan? Nih baca ini nih. Waktu perempuan mau ngelahirin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka. Begitu. Ada aja. Karena yakin manjur. Kita ngamalinnya nggak tega. Ini bukan buka bahasa Indonesia ini. Begitu. Tapi begitulah doa itu kudu yakin. Mana lagi adab doa? Ketiga, adab doa. Kalau mau doa ngadep kiblat. Sebab Ka'bah itu asyraful jihad. Ka'bah itu paling mulianya arah. Begitu. Mana lagi? Udah berapa tuh ya? 3, 4. Adab doa tuh. Awali dengan alhamdu, lalu solawat. Alhamdu, solawat. 3. Doa. 4. Solawat, alhamdu. Udah gitu. Doa tuh. Jadi alhamdu, solawat, duit. Solawat, alhamdu. Kan mintanya duit. Ya gitu dah. Jadi alhamdu dulu, solawat. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, idza sa'altallaha, bila anda minta kepada Allah, fabda bis salati alal habib. Awali dengan alhamdu, solawat sama Nabi. Terus minta sama Allah, lalu tutup solawat sama alhamdu. Bila dua solawat ini diterima oleh Allah, masa tengahnya kagak. Awalnya diterima, akhirnya diterima, tengahnya kagak. Udah pasti diterima. Jangan susah. Itu adab doa. Adab doa. Mana lagi adab doa? Terakhir, ngusap wajah. Usapin wajah. Usapin dari atas. Doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Usapin. Jangan alhamdulillah alamin. Sudah. Aduh. Enggak dapat. Doa yang benar. Doa ini ada ajaran-ajarannya. Kalau kita doa diajarin oleh agama. Jangan asal-asalan kita doa. Ini doa. Sehingga kata Nabi, ya Ali, idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika wa la tarfa'ha fawqa ra'sika wa tushiru ila Allah ta'ala bisababatikal yumna. Ini doa. Satu dalam hadis kita ini, pentingnya doa dan ngangkat tangan dalam doa. Jangan nggak minta sama Allah, minta. Nggak ada orang yang minta sama Allah dikecewakan. Justru Allah demen bila hambanya meminta, dan Allah marah bila hambanya tidak meminta. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, tapi ngeluhnya sama Allah. Lebih-lebih malam
Antrian SPBU aja kalau malam dikit, itu dibatas tuh, dikit kalau malam. Kalau siang panjang, berarti yang minta kalau siang banyak. Mana yang lebih serius dari kita? Ya proposal kita paling bawah, lama dibaca-bacanya. Kalau malam dikit, meleklah malam, jangan ngorok mulu. Masya Allah, anjing aja ngerti kalau malam melek. Maka anjing itu cerdas. Coba lihat film horor tuh, siang apa malam? Tuh, itu kira-kira tidur apa melek? Kita juga melek malamnya. Jangan kalah anjing, melek, apalagi punya usaha. Orek-orek tuh harus Allah tuh, orek-orek, siang mengutinnya, jangan malam. Jangan. Kita hamba nggak ngerti kehidupan, nggak ngerti ke depan apa yang terjadi, kita nggak paham. Tangisi Allah, tangisi. Ibarat kata orang tua kita pakai baju daster, tarik-tarik tuh bajunya, ma bagi duit, ayo ma. Kalau sampai begitu-begitu dikasih nggak? Kasih. Namanya serius. Kita minta sama Allah begitu, serius. Minta sama Allah, minta sama Allah serius. Saya bagi teman kita minta, guru minta doa tahun baru, saya bagi. Aduh guru, saya nangis. Saya pikir nangis baca doa, orang arti baca gundul. Aduh, saya pikir dia nangis tersentuh. Bacanya gimana ini? Begitu, saudara. Jadi kita jangan tinggal berdoa dan jangan tinggal adab-adab doa dan syarat-syarat diijabah doa. Adapun syarat agar doa kita diijabah, makanannya dari yang halal. Kalau makanan haram sulit sama Tuhan. Nabi menyebutkan summa dzakara rasulu ar-rajula yutilus safar aghbara as'asa fayaqul ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa anna yustajabalah. Kata Nabi, fa anna yustajabulah. Kata Nabi, ada orang perjalanan panjang doa, kadang ada ke makam-makam wali panjang jauh, saya habis sampai Wali Songo, kelewat sampai Bali, sampai di Bali ada Wali Pitu, sampai Mataram, Lombok, kemana ziarah. Begitu dengan muka yang dekil kucel, udah payah perjalanan, tangan diangkat, Tuhan beri ini, Tuhan beri itu, tapi makanannya dari yang haram, pakaian yang dipakai dari yang haram, minuman dari yang haram. Kata Nabi, bagaimana mungkin diijabah? Syarat doa adalah makanannya halal. Doa. Sebetulnya di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan betapa para nabi doa-doa Robbana itu sabrak dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi, apalagi kitab Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi tulis doa macam-macam. Begitu juga Syekh Muhammad Ali Al-Husaini di dalam kitab Al-Wasailu Syafi'ah, Imam Nasai di dalam Amalul Yawm wa Laila, Ibnu Sunni dalam Amalul Yawm wa Laila, dan masih banyak ulama menulis kitab tentang zikir-zikir Rasulullah. Nabi itu demen membagi-bagi sama kita supaya kita berdoa itu terbimbing. Begitu, cuman ada kalanya kita kurang arti sama doa, kurang arti, kurang diikuti. Intinya saudara, mintalah sama Allah, pesan saya yang tertinggi karena perintah. Jangan minta karena butuh, tapi minta karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita nggak pernah jemu dan bosan meminta sama Allah karena jalanin perintah Allah, ibadah. Tapi kalau mintanya karena butuh, ketika udah dikasih berhenti karena gua udah nggak butuh, dia nggak butuh, angin-anginan. Atau udah minta seminggu nggak berubah,
berhenti, ngambek. Mana parah lagi, yang diambekin siapa? Allah. Parah, tambah kagak dikasih, kata Allah, lu ngambek. Ya Allah, banyak kok hambaku yang minta sama aku, lu ngambek, lu terus aja ngambek, tambah rugi kita. Jangan sama Allah, doa yang serius. Enggak ada yang mustahil. Saya ceritain Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa begini, pengen punya anak. Rabbi habli minas solihin. Tuhan, anugerahi saya anak keturunan yang soleh. Kawin sama Siti Sarah, enggak punya anak, tapi doa enggak berhenti, sampai bininya modalin. Saya enggak paham nih, kalau sampai ada di Kreo, cakep juga. Ini akhlak Siti Sarah. Siti Sarah itu akhlaknya paling cakep. Moga-moga akhlaknya bapak-bapak ini istrinya kayak Siti Sarah, cakep. Saya enggak paham itu. Ini Siti Sarah ini melihat lakinya enggak punya anak dari dia, bang, ini duitnya buat mahar, yuk saya cariin perempuan, dimodalin, dipestain, maharnya dikasih sama bininya, dicariin bini, dapat Siti Hajar, itu dimodalin. Istrinya bapak kayak begitu, luar biasa. Saya sangat kagum itu, sangat kagum itu, luar biasa. Begitu, itu begitu. Ini batuknya batuk apa ini? Oh, batuk kesinggung. Jadi ini dapatlah Siti Hajar. Setelah nikah, berapa bulan hamil, setahun lahir. Yang kita mau hitung dari mulai doa wirid Robbi habna solihin sampai punya anak Ismail 80 tahun. Enggak berhenti berdoa. Lah kita baru seminggu doa, ngambek. Ya Allah, mana dikasih. Jangan doa sama Allah, minta sama Allah, jangan nggak minta. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, pada saat kita berdoa sebaiknya mata kita tertutup atau terbuka. Yang kedua, saya sering dengar kalau kita diperintahkan untuk merapikan sholat, langsung dari merapikan sholat itu bagaimana Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam doa kita matanya melek, melihat telapak tangan kita, dan kadang melihat ke atas ke langit. Tapi yang paling bagus lihat ke bawah, lihat telapak tangan kita, nunduk. Itu begitu. Andai ada ulama menyuruh merem, itu biasanya kepada orang yang nggak bisa khusyuk kalau nggak merem. Begitu, begitu. Mungkin juga di depannya nggak ada handphonenya, tapi kalau dia merem handphonenya hilang, nangis bener-bener waktu doanya, handphonenya hilang. Begitu. Jadi doa ndak mesti merem, melek, matanya lihat ke bawah, lihat lapak tangan, lihat ke bawah. Itu adab doa, nggak ke atas. Begitu, ke atas bagus. Kemudian apa itu? Merapikan sholat. Jadi dalam sholat itu saudara, kita disuruh imam tuh merapihkan sholat, sofnya. Jadi sop yang paling tinggi sop depan. Orang yang barisnya di depan tuh ganjarannya paling gede. Dan orang bakal seret rezekinya kalau tukang dorong-dorong orang. Tahu dorong orang? Abang aja. Tuh yang tukang begitu tuh pastikan rezekinya bakal seret, jangan salahin. Karena kerjanya begitu. Kalau sholat gitu. Tapi kalau ada orang bagi sembako, ada nggak yang kayak begitu? Ini salah nih. Jadi kalau ada doa tuh, sholat tuh baris depan yang paling gede ganjarannya. Jadi sop awal itu didoain Nabi berkali-kali. Ya Allah ampun itu orang tuh, berkahi hidupnya. Yang di sop awal. Jadi jangan dorong-dorong orang. Jangan dorong-dorong orang. Kita harus baris di awal. Nah, di samping itu kudu rapi. Rapi itu apa? Ukurannya pundak. Pundak. Kata Nabi, sawwu sufufakum wa tarasu bil manakib. Rapatkan pundak. Jadi lurus barisan. Lurus tuh ukurannya tumit. Tumit kitanya yang lempang biar bocah juga. Jangan depan.
Kalau kuku antara yang tua sama yang muda nggak sama, ukurannya tumit. Tumitnya biar lempeng begitu. Tumit. Sama baris yang rapat. Jadi baris yang rapat, pundaknya aja pundaknya. Ukurannya pundak, bukan kaki. Kaki mana kita geli didorong lagi sama dia. Geli dorong aja. Jaraknya sejengkal aja, Bang. Sejengkal. Jangan jauh-jauh. Itu orang laki. Perempuan tuh ibu-ibu rapat. Dan ini ajaran Nabi ini cocok sama kita punya kehidupan. Kalau orang laki-laki suruh rapat, kayaknya ngeganjel kayaknya. Ngeganjel. Bener nggak? Begitu. Kalau perempuan suruh renggang, masuk angin itu, masuk angin. Jadi Nabi itu sejengkal aja. Kaki kita jangan jauh-jauh. Sejengkal aja. Ini rapat nih pundak. Watarasul manakib. Pundaknya yang kudu rapat. Kurang lebih begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ah. Saya mau tanya Ustaz, bolehkah kita sholat sunat tiga sholat kita jadi satu sekaligus? Tiga sholat kita jadi satu kali sholat. Niatnya apa? Niatnya Iya baik. Iya. Baik. Saya yang kedua yang saya gak ngerti. Yang kedua, niatnya bagaimana? Itu yang tiga apaan begitu? Saya aja gak tahu. Gimana disuruh ngajarin niatnya? Begitu. Jadi gini. Sholat sunnah itu, bila mana sholat sunnah itu adalah sunnah maksudah, maka tidak bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Bila mana sunnah itu adalah ghairu maksudah, maka bisalah digabung dengan yang lain. Digabung. Seperti mana yang ghairu maksudah? Tahiyatul masjid. Ini tahiyatul masjid ini tidak spesifik nabinya. Namanya disebut ghairu maksudah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolliya rak'atin. Bila seorang kamu masuk ke masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Apa aja. Yang penting sholat. Mau tahiyatul masjid, mau bukan jadi. Namanya sunnah ghairu maksudah tahiyatul masjid nih. Sehingga saudara, waktu masuk masjid jam udah mepet, tinggal 4 menit. Kalau banyak nggak bisa, udah gabung aja sholat tahiyatul masjid dan qobliyah dohor jadi. Begitu tinggal diniatin, saya sholat qobliyah dohor 2 rakaat dan tahiyatul masjid sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Jadi namanya 2 in 1. 2 ganjaran dalam satu kerjaan. Begitu. Ganjaran tahiyatul masjid dapat. Ganjaran qobliyah dapat. Ini namanya sunnah ghairu maksudah. Kalau sunnah itu maksudah, kayak sholat Idul Fitri, saya gabung aja sama duha, nggak bisa. Ini maksudah namanya. Jadi yang bakal digabung itu yang sunnahnya ghairu maksudah. Itu begitu. Jadi yang Bapak pengenin tuh tadi niat, tuh niatnya bagaimana? Bapak yang sholat sunnah apa yang Bapak di benak Bapak gitu. Gimana? Oh iya, ya kayak begitu. Boleh tuh ya, boleh. Boleh sholat syukur wudhu tahiyatul masjid sama qobliyah maghrib boleh, sebab syukur wudhu sholat sunnahnya tidak dimaksud. Artinya pokoknya habis wudhu sholat apa ke tuh begitu. Jadi sehingga itu bisa digabung. Boleh saya sholat 2 rakaat
syukur wudu, tahiyatul masjid, qobliyah maghrib. Namanya 3 in 1. Gitu. Apa 3 in 1 itu? Hah? Apa 3 in 1? Hah? Apa? Calon ada 3 yang jadi Anies Baswedan. 3 in 1. Siapa itu? 3 ganjaran daripada 1 pekerjaan. Ganjarannya 3. Iya, tapi sholatnya kayak bapak yang bapak mau. Kalau itu contohnya, qobliyah maghrib, syukur wudu, tahiyatul masjid. Nah, inilah yang Nabi maksud dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sebanyak yang dia niat. Niatnya banyak, banyak. Niatnya dikit-dikit kayak ngaji aja. Kalau saudara niatnya ngaji doang, dapat ganjaran ngaji. Kalau saudara niatnya ngaji juga, niat tahiyatul i'tikaf, niat silaturahim, niat mensyukuri nikmat sehat, niat mensyukuri akal sehat. Ini kalau niatnya banyak, saudara dapat ganjaran banyak. Tergantung niatnya apa. Begitu niatnya, sebanyak itulah kita dapat ganjaran. Maka muslim jangan nggak niat, niat aja. Ini tahun baru, saudara niat di tahun ini saya niat ya Rabb, kalau kau berikan rezeki, saya pengen sedekah, saya pengen ke Mekah, saya pengen berbagi sama yatim. Lah, kalau kagak punya, dapat ganjaran niat. Niat ini penting. Niat aja yang bagus-bagus. Niat aja. Sampai orang-orang soleh tempo dulu lagi sakit ngap-ngapan di rumah sakit. Kalau kita jadi tengok lagi ditengok, temannya datang. Dia bilang, mari kita niat ke Mekah. Kata dia, padahal dia ngap-ngapan. Kita ke Mekah, ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Lu lagi ngap-ngapan. Kata dia, andai kita sehat kita berangkat. Tapi andai saya wafat dapat ganjaran daripada niat. Ini pentingnya niat. Jadi kalau ngomong sholat, dilihat sholat sunnahnya maksud atau tidak. Kalau maksudah nggak bisa, apalagi dimasukin qobliyah dohor juga, sholat dohor juga. Nah, ini nggak ada. Jadi ada beberapa aturan-aturan terkait itu. Tapi kalau yang dimaksud bapak kita, qobliyah maghrib, syukur wudu, tahiyatul masjid, jadi cerdas namanya. Itu yang sering kita lakukan. Kelihatannya dikit, tapi banyak. Begitu. Hah? 3 in 1 ya? 3 in 1 ya? Jangan dicatat bang. Begitu. 3 in 1. Wallahu alam. Begitu.